Saran dari KPU. Dari KPU lah. Ya, ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil karim wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyyati ajmain. Wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa Abil Abbas Baliyah bin Malkan Al-Hadir wa Abil Husain Ahmad bin Abil Hura wa Sayyidina Ali bin Abi Talib wa Sayyidina Fatimah Az-Zahra wa Sayyidina Hasan wal Husain wa ilal musannifi Al-Haj Muhammad Yudi bin Haji Ramli Pamangkih wa ila Al-Haj Abdurrahman Siddiq Muti Indegro Haji Ali bin Abdurrahman Haji Abdurrahman Ali bin Wabadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Nah, kita halamannya mana? Halaman berapa? Halaman 15 kah? Hah? 15. Iya. Lihat. Rukun wudu kah? Itulah. Sudah itulah sunat wudu banyak ya. Pembetal wudu lah, pembetal wudu mandi lah 18. Mandi ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat yang tertentu. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Satu, keluar mani dengan sebab bermimpi atau lainnya. Lalu disengaja mengeluarkan mani, maka itu hukumnya haram. Disengaja dengan cara misalnya di apa itu keluar mani, maka itu haram.
Jadi menang mewajibkan mandi satu keluar mandi dengan sebab bermimpi. Nah kalau bermimpi itu kita kada sengaja mengeluarkan mandinya itu. Tapi kemungkinan kita bisa bermimpi bersetubuh tuh mungkin lantaran guring betih harap, atau sampai batas umur belum sampai lagi 15 tahun, lalu kira-kira 14 tahun bermimpi bersetubuh lawan bibinian. Lalu itu keluar mani itu mewajibkan mandi sekaligus sampai umur. Adapun yang sudah tua ini itu kalau mimpi bersetubuh itu kada mimpi lantaran sampai umur lagi, cuma wajib mandi, keluar mandi dengan sebab bermimpi atau lainnya. Sebab dia apakah itu dikeluarkan dari kemaluan. Belum kita jelas hukumnya. Nang kita itu dari kita bayi tabungkah disedot air mani, disuntikan ke bibinian, kabini kita juga itu anak sah, anak halal. Cuma dari luar jalan ini, apakah ini mewajibkan mandi, apakah ada? Nah ini, kalau misalnya mani itu disedot dari laki-laki nih, disuntikan ulah bayi tabung kepada bibinian yang kada dinikahi, maka itu bukan anak halal. Jadi andai kata nang si abah ini meninggal, anak itu kada mewaris harta. Nah ini. Dan lalu abah ini kada dianjurkan untuk ma'akikahi. Kalaupun ia ma'akikahi silahkan, cuma kada disunatakan ma'akikahi dengan cara bayi nang suntikan saja. Tapi mamanya itu, bibinian itu kada dinikahi, kada bukan bininya. Kalau umpamanya memang bininya, kalau memang bininya, jadi karena ini tamanang, lalu dengan cara kawin disuntik disedot mani nang laki disuntikan ke rahim perempuan lalu betiana. Jadi ini ma'akikahe, mawaris ini anak halal. Cuma ini belum terusik nih, apakah mengeluarkan mandinya ini wajib mandi, ini kada jalan kemaluan disuntik umpamanya. Tapi kada salahnya tuh apik-apik lebih baik mandi. Ini belum tak kisahkan hukumnya. Lebih baik mandi itu. Lebih bagus mandi. Anggaplah mandi wajib. Dua, bersetubuh meskipun tidak keluar mani. Bersetubuh lawan bini nih, bila sudah masuk sarapunan itu kada keluar mani nih, wajib mandi. Walaupun yang disetubuh itu punya hadangan. Nah, bila sudah masuk kepalanya, walaupun kada keluar mani, itu wajib mandi. Jadi batasnya itu hingga tinggalan kepalanya, apalagi sabukuan, walaupun kada keluar mani itu wajib mandi. Wajib mandi itu ngarannya hadas junub. Hadas apa itu artinya sesuatu yang
menghalang kita boleh membaca Quran, menghalang kita boleh sembahyang, itu kalau hadas besar. Jadi hadas junubnya hadas besar, bersetubuh meskipun tidak keluar mani. Di dalam Islam itu ada babnya, bab bersetubuh itu nang dikisahkan nang secara syariat itu cara Rasulullah, jadi lengkap ini. Namun kayak kita itu sekehendak cara seorang, belum pas apa yang diatur oleh syariat bersetubuh lawan bini. Jadi kada ini, kada artinya kada secara sunnah tuh berjima lawan bini. Ada kitabnya, itu kitab babul jima. Sebagai ada ulama mengarang itu yang sunatakan sebelum berjima apa, paling kada tahu bismillah berminyak haram ya. Terus bismillah itu supaya membukakan syaitan dulu. Terus kalau berminyak haram itu apa Pak Ustaz? Melawan bau dulu. Melawan bau dulu nih. Nah, jangan kalau begini umpamanya bau hapak atau seorang bau paluhan, dapat minyak harum belawan nih. Ini belawan ini. Nah ini nih. Nah ujar dalam Al-Quran tuh, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Kawani mereka itu manusia syarikati hai iblis pada harta dan anak. Jadi apabila akhirnya berjima itu kadulu bismillah, ada setan tuh umpat kaplingan tuh masuk di manakah. Bila harta itu kada dijakate, ada juga setan tuh umpat menikmati harta itu tuh. Kemudian 3 berhenti daripada haid dan nifas. Artinya waras bersih haid atau nifas itu indahnya tuh mandi wajib. Ini hadas haid atau hadas nifas. Tapi ini hadas besar juga, hadas besar. Kada kawa membaca Quran, kada kawa sembahyang, harus dulu didahului mandi wajib. Imam Syafi'i ini kalau mengenai haid ini diteliti isi din benar. Dan kalau meneliti haid ini tentu berkaitan dengan ilmu kedokteran. Demikian juga urusan nifas ini. Jadi sedikit-sedikit kita nih harus ada tahu ilmu kedokteran. Kalau perlu kita ini namunnya datang haid, misalnya sakit, harus obat apa yang minum yang supaya mengurangi nyeri. Yang kita bicarakan sini, bila sudah bersih haid atau nifas, wajib mandi. Dan satu hal lagi, kalaupun bini itu sudah bersih haid atau nifas, kalau belum mandi wajib, jangan disetubuhi dahulu. Ini menurut Imam Al-Ghazali, jangan disetubuhi dulu. Terus yang keempat, habis beranak. Mbah beranak itu walaupun kada nifas, itu harus mandi wajib. Nah, beranaknya. Lalu ada pembicaraan, beranaknya ini tunggal dikitan karena bayinya berpaget-paget. Nah ini jadi penambahan kepala dulu keluar. Nah, sudah kepala keluar, masih ada tertinggal lagi. Kalinya lambat keluar awak, lambat. Lalu di saat itu zuhur pada habis sudah.
maka belum berjuhur. Ini perempuan belum dihukumkan junub. Jadi silahkan diberasihi, silahkan diudui, kata kau berdiri, kata kau apa-apa, laksanakan salat. Nah, ada pakannya ke kiblat seapanya kawa, seapanya kawa. Baik itu lalu nyoba paket-paket tadi parut pulang keluar, belum lagi wajib mandi, kada sampai sebagian lagi. Lalu sampai pulang waktu asar pulang parak habis, seadanya dulu beberasi wudu gawe sembahyang. Sekarang mbak pakai berduduk pakai isyarat-isyarat saja. Lalu imbah maghrib hajar sebagian, maka itu udah hukumnya hukum hadas besar. Sebagian udah keluar habis batis. ada aja. Itulah di kitab Tahrir. Habis sudah sebagian lalu mandi wajib itu. Lalu mandi wajib. Nah, jadi itu kalaupun kada sempat mandi wajib, langsung ini nipas, nah bertahan. Langsung nipas, misalnya makan di nipasnya bisa 40 hari, biaram sudah ada. Jadi itu kada wajib sembahyang dulu, kada sembahyang dalam nipasnya. Lalu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra itu kada pernah haid. Nah, jadi selalu waktu itu kawa untuk ibadah sepenuhnya, kada pernah haid. Biasanya kalau kada haid maka itu akan kada mungkin berenak, kada mungkin. Karena haid lawan berenak ini ada hubungannya. Tapi itulah Sayyidatuna Fatimah walaupun kada haid berenak. Nah, ini tetap berenak. Jadi Sayyidatuna Fatimah itu kada biasa haid. Walaupun kada haid itu sidin berenak. Hubungan haid lawan berenak ini ada. Bila nyaka sudah tuha atau kada menstruasi lagi kalau maka itu usia kada produktif lagi, kada mau lagi hamil. Karena kada mau haid lagi. Ini Fatimah Zahra kada mau haid, dipelihara oleh Allah. Memang ditunjuk dasar kada mau haid, tapi itu berenak. Kemudian mati yang bukan mati syahid. Mayatnya jelas kada kau mandi. Jadi wajib mandi ini. Kada mati syahid kalau kita nih mati wajib mandi. Mayatnya kada kau mandi, cuma nang hidup memandi. Dayak buksado mayat ini dimandiinnya cuma dicaburakannya ke sumur. Mandi ditajunakannya ke sumur. Jadi bukan mati syahid. Kalaupun mati syahid nang nang perang sabilillah itu jangan sampai darahnya itu dibasuh. Kubur lawan darahnya. Walaupun darahnya itu ada di bumi, bawa kubur lawan darahnya di pakaian, jangan dibeberasi, jangan disimbur-simbur. Kubur lawan darahnya. Sebab itu bukti bahwa ia mati syahid di sisi Tuhan. Ini kada wajib dimandiin. Nah, jadi dikubur. Jadi waktu perang Badar itu kayak apa sibuknya tuh, banyak nang kurban mati syahid, kayak apa tuh sibuk sama itu mengubur. Perang Uhud itu kalah kita.
strategi perang itu diatur oleh Rasulullah dalam perang Uhud. Nah, gunung Uhudnya alhamdulillah supaya kita melihat itu tinggi, panjang gitu Pak, gunung batu. Ujar Rasulullah, kan di atas sini aja jangan turun-turun lah. Jangan turun. Ini perang kita. Strategi nang gitu, jangan turun. Musuh di bawah. Inya ibaratnya memanah karena panah kada seberapa kuat. Panah tuh lantur sudah. Namun kita mulai di atas memanah atau kita mana pelan batu kita tamam. Karena gugur tuh pasti ke bawah tuh semakin tamam. Lalu ronde pertama itu musuh manang sudah. Dan ronde kedua tuh manang sudah melihat musuh ini kucar kacir bukahan meninggalkan barang-barang berharga. Lalu pasukan ini turunan. Jadi ada nama ambil binatang, ada nama ambil pakaian emas, ada nama ambil pedang, ada nama ambil apa itu baju besi yang berharga-berharga. Lalu buhan kafir ini melihat mulai di jauh. Itu buhannya tuh berebut. Kita putar jalan. Kita putar jalan sebelah gunung. Ini asik berebut nih. Saya kong menjumput. Berebut nang harta tadi. Pamanya ada kuda diambil. Ini buhannya bukahan. Nah, lalu jalan sebelah gunung bagaimana naikan. Nah, lalu di situ Nabi masih di atas beserta sahabat-sahabat yang setia. Naik dipanahi. Nah, itulah Sayyidina Hamzah yang melindungi Nabi. Panah tuh sampai tapi dilindungi, ditangkis. Kadang-kadang kena awak sampai gugur, sampai meninggal korban dalam perang Uhud. Dan Nabi selamat. Buahnya rupanya kehabisan senjata, habis panahnya. Nabi selamat kada apa-apa. Jadi cuma nang parahnya Sayyidina Hamzah meninggal dunia. Wafat itu apa? Kada ketangkisan. Tinggal di situ. Nah ini. Lalu iblis tahu itu pengumuman Muhammad kalah, Muhammad meninggal. Allah beram, saya tuh dapat sakit hati. Artinya ayah gugur nih, meninggal. Lalu mbah itu turun ayat memedahkan Nabi itu kada wafat. Turun ayat memedahkan Nabi itu kada wafat. Apa imma ta'al qutilang qalabatum ala aqabikum. Amunnya Muhammad itu mati atau terbunuh, kalian bebulikkah? Nah, lalu di situ ada tahabarnya Rasulullah selamat. Jadi ini kesimpulannya, mati yang bukan mati syahid ini dimandii. Lalu ada problem. Kalaupun bibinian itu misalnya bibinian Kristen atau bibinian Amerika punya Kristen, betianan tian 9 bulan sudah, lalu wafat. Nah, dan anaknya itu sudah diberi roh, sudah siap hendak lahir. Dengan sebab wafat mamanya, wafat juga anaknya. Kalaupun mamanya wafat, anaknya masih hidup, ini jangan diulah cara supaya anaknya wafat juga, keluarkan. Oleh kita kaum muslimin nih, keluarkan. Apa caranya? Jadi ambil anak itu, gaduh. Amunnya memang wafat, nah, kada usah dibungkas perutnya. Lalu cara menguburnya, anak yang belum ada dosa apa-apa ini sudah
umurnya 9 bulan di dalam perut, ini dihukumkan Islam. Setiap Islam itu dikubur wajib menghadap kiblat. Lalu ilmu kedokteran ini bagaimana nih? Anak itu harus dihadapkan ke kiblat. Kemana kita mengarahkan? Lalu dengan sebab kita itu, para ulama itu meneliti ilmu kedokteran, maka si perempuan yang kafir tadi itu wajib dikuburkan membelakangi kiblat. Karena dalam ilmu kedokteran, anak yang di dalam perut itu menghadap belakang. Menghadap belakang. Lalu mau kada mau dikuburkan, wajib mamanya ini membelakangi kiblat supaya anak di dalam perut itu menghadap kiblat. Anak di dalam perut itu masih dihukumkan Islam. Walaupun mamanya tadi Kristen tuh taringan, gak apa-apa, anaknya itu dihukumkan Islam. Ini kalau buahnya tuh meninggal di kalangan kita Islam, lalu kita hendak menguburnya, kubur bibinian yang hamil mati betian nanti membelakangi kiblat supaya anak di dalam kandungannya itu mau menghadap ke kiblat. Kita kiblat ke barat. Kalau bukan Amerika kiblat ke timur. Nah, ya ke timurnya. Yang jelas menghadap kiblat lah. Ya, kemudian kita kitab yang sebutin halaman berapa pulang nih? Ini kita ada halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. La haula wala quwata illa billahil azim. Maka pahamkan olehmu akan segala amsal ini, maka pahami olehmu akan segala contoh-contoh ini, seperti demikianlah wujud Allah Ta'ala itu meliputi wujudnya pada sekalian alam ini. Jadi dengan adanya Allah, Allah itu bersifat ada, lalu diada-akannya seluruh alam ini. Nah, dan alam sekaliannya fana pada wujudnya Allah. Alam ini binasa dan alam ini diadakan. Hanya yang bersifat wujud, bersifat ada itu Allah Ta'ala. Lalu alam ini sifatnya bukan ada tapi diadakan. Dan firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in muhit. Dan Allah, bermula Allah itu meliputi bagi tiap-tiap sesuatu. Ilmunya Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu diketahui. Lalu pendengarannya semuaan didengar oleh Allah Ta'ala dan semuaan dilihat. Kemudian sesuatu itu adanya itu diadakan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini lalu dan murad dan yang dimaksud dengan meliputi itu dengan zatnya, meliputi zatnya akan segala sesuatu aja. Maksudnya yang melazimkan baginya sifat, karena Allah itu nama, karena Allah itu nama bagi zat yang wajib ada. Allah itu nama, Allah nama zat yang wajib ada. Itu nama zat yang wajib ada hanya bersifat adanya itu tidak dikarenakan oleh sesuatu, dan adanya itu tidak didahului ada. Lalu itu kan bersifat zatnya itu wajibul wujud, lalu bernama Allah Ta'ala. Nah, ini
yang wajib ada dan yang mempunyai segala sifat kepujian dan kesempurnaan. Lalu sifat kepujian itu di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kita renungi dulu, kan segala puji, kalau berarti lengkap puji-pujian. Tuhan tuh Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Pengasih Penyayang, Maha Besar, Maha Pengampun. Kan segala puji-pujian itu habis dimiliki oleh Allah Ta'ala. Ini kalimatnya itu segala nih. Berarti semua puji-pujian itu dimiliki oleh Tuhan. Kalau memiliki semua pujian itu artinya maka tidak ada bersifat kekurangan. Lalu bersifat kesempurnaan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Bagi Allah Ta'ala juga masyriq, timur, dan maghrib dan barat. Maka barang di mana juga kamu berhadap, maka adalah wujud Allah. Artinya Allah Ta'ala itu ada kemana aja kita berhadap. Cuma Allah Ta'ala itu adanya jangan bertempat. Ini ayat diulah dalil oleh ulama fikih. Kalaupun di suatu tempat kita itu kada tahu kiblat, matahari kada ada, kompas kada ada, tapi jam bisian jam ada. Ini karena di Padang yang kada ada mataharinya, ada matahari kada timbul-timbul, jadi kada tahu arah kiblat. Jam waktu hendak habis sudah, kompas kada ada. Lalu ayat ini diambil dalil oleh para ulama fikih, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kamu berarah, disitulah wujud Allah. Jadi sembahyanglah kemana aja arahnya. Kalau kada tahu kiblat tadi, maka itu sah dah. Ini ayat diambil dalil oleh ulama fikih. Yakni barang di mana engkau hadapkan akan mukamu atau hatimu atau ilmumu adalah di sana zat Allah yang wujud-wujud. Artinya Allah yang mengaturnya, Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan yaitu Allah itu beserta kamu barang di mana kamu ada berada. Di mana kamu kita ada itu selalu diketahui oleh Tuhan, selalu dilihat oleh Tuhan, dan situ selalu disentuh oleh rahmat Tuhan. Selalu ada kita hidup di dunia ini, rahmat Tuhan mengenalon kita, walaupun kita tuh dapat musibah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku, kasih sayangku itu menyentuh tiap-tiap sesuatu. Jadi walaupun karena kita musibah besar, musibah ganal, itu nikmat Tuhan lawan kita masih ada, rahmat Tuhan masih ada. Kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih kita bisa makan. Walaupun musibah yang bertubi-tubi yang kena itu banjir, rumah kebakaran, misalnya nih, habis harta, tetapi itu kan musibah yang besarnya, dapatnya banjir atau dapatnya kebakaran. Di situ rahmat Tuhan masih banyak lagi. Mata kita masih melihat, telinga kita masih mendengar, liur kita masih berselera, awak kita masih sehat. Rahmatku itu dia Tuhan menyentuh segala sesuatu. Masih. Nah, lahir karena amun di akhirat, amunnya sudah situ kita kena siksa, itu kan membuat mati kafir tuh. Sedikit pun rahmat Tuhan gak tidak. Hanya semuaan itu kada ada apa-apanya, kada dari rahmat Tuhan sedikit-dikit bagi orang kafir di akhirat tuh. Kalau sudah tersiksa tuh, segala-galanya bilang nikmat Tuhan tuh habis. Pendengarannya,
penglihatannya, habis nikmat Tuhan. Kalaupun bahaya atau musibah di dunia itu, walaupun parah benar, nikmat Tuhan masih banyak mengadakan kita. Makanya Nabi Ayub tuh, Sidin garing kalau Jasidin janang dini, cakap berdoa sampian Nabi dikabulakan. Ujian Nabi Ayub, lawas aku sigar pada aku garing nih. Nah, artinya masih banyak artinya nang nikmat sigar itu pada musibah garing ini. Kalau aku sigar nih pada aku garing nih, kena rusah dulu aku berdoa. Sahdan. Kesimpulan, ringkas kata, wujud Allah Ta'ala dan zatnya itu bukan jisim. Nah ingat, bukan suatu benda. Zat Allah Ta'ala itu, ini kepada tadi, bukan jauhar. Jauhar itu kita bukan permata. Kata kau dibayangkan bukan jisim, bukan benda, bukan jauhar, bukan permata, bukan bukan ya kurang lebih benda juga irdunnya. Bukan pula ittihad menyatu dan bukan pula hulul bertempat. Nah ini perlu diketahui nih, karena ada hadis itu Allah Ta'ala itu pada malam yang abdal itu turun ke langit pertama. Ini cuma hanya majas. Arti majas itu, zahir kalimat itu lain tujuan. Artinya Allah Ta'ala itu menurunkan rahmat ke langit pertama. Lalu dalam tauhid, Allah Ta'ala itu kita ambil i'tikad yakin, ya, tidak bertempat. Tidak bertempat. Jadi kita jangan terjebak lawan hadis itu pada malam yang abdal, malam tertentu itu ada Allah Ta'ala tuh turun ke langit pertama. Ini majas. Maksud majas itu zahir kalimat itu lain pada maksudnya. Nah contoh majas adalah kalimat itu zahir kalimat itu lain pada bentuknya. Misalnya sidin itu kada titik banyu digenggam, zahir kalimat kayak itu, tapi tujuannya apa? Artinya pemalas. Nah, ini majas. Ini kayak majas juga nih. Allah Ta'ala pada satu malam itu turun ke langit pertama. Majasnya kayak zahir kalimat kayak itu, tapi maksudnya kata itu. Maksudnya ini rahmat Allah Ta'ala dia turun ke langit pertama. Nah ini nih, bila kada mengerti majas ngalih belajar kayak ini. Nah jadi ini apa tadi? Jadi bukan hulul, artinya bukan bertempat. Jadi kesimpulannya Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Kalaupun ada mengenai bertempat, artinya wa huwallazi fis samawati wal ardi. Dia Allah itu di langit, dia Allah itu di bumi. Maksudnya kekuasaannya, keadilannya ada di langit dan di bumi. Jangan Tuhan bertempat di langit, Tuhan bertempat di bumi. Ambil huda i'tikad. Kesimpulan, Allah Ta'ala itu tidak bertempat dan bukan di jihad sesuatu atau bukan baginya jihad atau berhad atau baharu. Jangan dikatakan Tuhan itu berjihad, Tuhan sebelah muka, sebelah belakang. Tidak ada pakai jihad Tuhan. Tidak pakai arah. Bukan hanya Tuhan itu berjihad atau Tuhan itu tidak baharu. Hati-hati. Arti baharu ini kan hudus. Bahasa Arabnya. Kalau hadis kan hadis besar kalau ada hudus baharu.
baharu ini maksudnya hanyar, kayak kebiasaan negara nih nyebut kada kahada baru baharu. Baharu ini adanya didahului tiada, nah itu baharu. Jadi Tuhan bukan baharu, Tuhan bersifat kidam. Adanya Tuhan tidak didahului tiada, itu bersifat kidam. Dan tetapinya Allah itu bersalah dia dengan tiap-tiap segala sesuatu. Pokoknya ambil kesimpulan mukhalafatuhu ta'ala lil hadis. Berbeda Allah Ta'ala itu bagi segala yang seluruh isi alam ini, segala baru. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un, tiada seumpama sidin sesuatu, wa huwas samiul basir, dia maha mendengar, dia maha melihat. Tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu dia pun. Ini sama ayatnya Pak Ustaz, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sama nih. Cuma ini ayat Quran ini berpaling nih, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ini maksudnya berpaling, walam yakun ahadun, dan tidak ada sesuatu pun kufuwan yang menyamai lahu baginya. Cuma ayat ini agar supaya ujungnya tudel seayatan lalu dibalik, walam yakun lahu, dan tidak ada bagi Tuhan itu lahu bagi Tuhan kufuwan menyamai ahadun oleh sesuatu, dipaling supaya ujungnya sama-sama dal. Lihat deh istimewanya Al-Quran tuh, sabuan hubung qul huwallahu ahad, sabuan hujungnya dal. Itu ada rahasia tuh, dal sabuan. Jadi sama aja nih, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada seumpama Allah Ta'ala sesuatu pun. Artinya Allah Ta'ala itu di dalam sesuatu. Kalau kita di dalam alam dunia ini berwarna, maka Allah Ta'ala itu tidak punya warna. Warna. Cuma dalam ayat ini kalau kita belajar tafsir, kapnya itu tambahan. Tiada seperti umpama. Kalau begitu ada umpama lah. Lalu ujar guru ini ayat kapnya itu tambahan. Wallahu a'lam. Kira-kira asa paham ya Allah ini. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah biya husnul khatimah. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah biya husnul khatimah. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah biya husnul khatimah. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah biya husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.